Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan mengupdate terkait informasi pencairan PKH di tahap yang ketiga. Dan selanjutnya kira-kira kapan PKH tahap 3 untuk termin yang kedua ini akan cair? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan notifikasi informasi video terbaru dari channel ini. Dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ini ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp, silakan untuk dibagi. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga akan dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, tentunya kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Jangan di skip. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp 0811 1500 299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Nah, Sobat Sosial, di masa pemberlakuan PPKM darurat ini, pemerintah itu mempercepat penyaluran bantuan PKH untuk tahap yang ketiga dan mengingatkan kepada KPM PKH yang akan melakukan proses pencairan agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan juga mencuci tangan dan selalu memakai masker. Nah, saat ini ada gerakan memakai double masker. Silakan KPM PKH juga dalam proses pencairan untuk menggunakan double masker agar terhindar dari virus corona tentunya. Sobat Sosial, ini merupakan pencairan di hari yang kelima dan pencairan untuk PKH itu masih terus berlangsung hingga saat ini, baik itu di Bank Himbara, di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank BTN. Proses pencairan PKH tahap 3 itu masih terus berlangsung hampir merata di seluruh Indonesia tentunya. Dan saat ini masih banyak juga yang selalu bertanya-tanya kenapa masih banyak yang zonk dan belum juga cair-cair. Nah, setelah disampaikan pada video-video sebelumnya bahwa memang saat ini proses pencairan PKH itu dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan secara serentak. Dan saat ini yang dicairkan adalah KPM yang sudah memenuhi 5 kriteria. Dan kriteria itu sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Silakan disimak pada video yang sebelumnya terkait 5 kriteria KPM PKH yang berhak untuk dicairkan dananya. Dan selanjutnya, untuk diketahui juga untuk KPM PKH yang baru menyimak video ini, bahwa saat ini KPM PKH yang dicairkan adalah sebanyak 2,7 juta KPM ya. Jadi masih banyak KPM yang belum dicairkan karena
jumlah KPM saat ini berjumlah sebanyak 10 juta KPM. Itu artinya masih ada 7 juta lebih yang belum dicairkan karena memang ini masih pencairan di tahap atau di termin yang pertama. Selanjutnya bagi KPM yang mungkin saat ini sudah melakukan pencairan, silakan membantu kawan-kawan yang lain untuk menuliskan di kolom komentar daerah mana saja yang saat ini atau hari ini sudah cair, dan juga bagi KPM yang belum cair juga silakan menuliskan di daerah mana saja wilayah yang saat ini juga belum cair, sehingga komunikasi informasi antar KPM itu bisa terjalin di channel ini. Dan juga bagi KPM yang sudah melakukan pencairan, sebaiknya segera melakukan foto selfie dengan menunjukkan bukti struk, memegang uang dan juga kartunya, dan segera melaporkannya kepada pendamping PKH-nya masing-masing sebagai laporan pendamping PKH. Dan juga untuk memastikan bahwa kartu tersebut dimanfaatkan sendiri, dipegang sendiri, dan disimpan sendiri oleh KPM PKH. Jadi sekali lagi bagi KPM PKH yang belum cair, mohon bersabar ya. Tunggu informasi resmi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Dan jika ingin memastikan, silakan bertanya kepada pendamping PKH-nya apakah namanya itu masuk di dalam data bayar termin yang pertama atau tidak. Sehingga sobat sosial itu tidak bolak-balik untuk pergi mengecek ke ATM yang akan mengakibatkan bisa jadi kartunya akan lecet atau mungkin rusak ya. Jadi silakan langsung ke pendamping PKH-nya masing-masing memastikan apakah dia termasuk di dalam data bayar termin 1 atau tidak. Selanjutnya terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari KPM PKH, kira-kira kapan pencairan termin yang kedua, atau biasanya kapan dari termin 1 ke termin 2. Di sini saya akan mencoba untuk membantu menjelaskan terkait kapan kira-kira pencairan untuk termin yang kedua. Nah, sobat sosial, berdasarkan pengalaman pada tahap yang kedua kemarin, bahwa pencairan termin dari yang pertama ke termin yang kedua itu membutuhkan waktu kira-kira hampir 1 minggu ya. Dan pada tahap yang kedua kemarin itu, termin itu sampai pada termin yang ke-11, sehingga membutuhkan waktu sampai 2 bulan untuk proses pencairan PKH di tahap yang kedua, yang diakibatkan karena proses perbaikan data untuk pemadanan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, karena itu prediksi kami adalah per 1 minggu pencairan PKH di termin kedua itu kemungkinan akan dicairkan. Jadi kalau dihitung dari saat ini, itu sudah hampir 5 hari pencairan, dan prediksi kami semoga di hari Senin depan ini itu pencairan termin kedua itu sudah bisa dicairkan. Kami pun sebagai pendamping berharap yang sama, semoga termin ini tidak seperti tahap 2 yang sudah sampai pada termin yang ke-11, tapi lebih diperkecil lagi sehingga KPM PKH yang sudah membutuhkan itu bisa merasakan manfaat dari bantuan PKH ini. Jadi sekali lagi untuk KPM PKH yang belum cair, harap bersabar karena memang pencairan ini bertahap. Semoga di minggu depan di Senin awal itu pencairan PKH tahap termin yang kedua itu sudah bisa dicairkan, karena ini berdasarkan pengalaman di tahap yang kedua, pencairan berdasarkan termin itu kurang lebih hampir 1 minggu. Nah, sobat sosial, inilah informasi terkait update pencairan PKH dan kapan pencairan PKH termin kedua cair. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler,
serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat.